kekuatan dan juga pembaruan di dalam akal budi kami untuk boleh mengerti mana rencana dan kehendak Tuhan untuk kami dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus, dan juga pakai hamba-Mu yang sebentar akan mengikatkan rasa kebenaran firman Tuhan dengan pengurapan-Mu. Jadikanlah penerjemah isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga maksud dan tujuan Tuhan berfirman kepada kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru, ciptaan yang baru untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Segala kuasa yang ingin mengganggu di dalam penyampaian kebenaran firman atau mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkuasa untuk kami dan patahkan segala kuasa-kuasa yang lain, sehingga kami boleh duduk diam sebagai murid yang mau dengar akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, baca-baca yang setiawan dan taatwan ya. Setiawan begitu luar biasa. Suasana masih orang dalam mudik, tetapi Ibu Bapak, Saudara semuanya masih ada yang baru pulang malam, tapi langsung minggu pagi ini langsung beribadah dan tetap untuk melayani Tuhan. Itu suatu apresiasi yang saya berikan kepada Ibu Bapak semuanya. Dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Tolong handphonenya diperiksa kembali, tolong diperiksa di mode pesawat atau di silent, atau bila perlu dimatikan saja supaya tidak mengganggu konsentrasi Ibu Bapak semuanya di dalam mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Jayadi ya. Bapak Pendeta Jayadi, tolong Ibu Bapak untuk konsentrasi untuk mendengarkannya. Waktu saya berikan pada Pak Jayadi, silakan. Selamat pagi, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya judul janji Tuhan di dalam firman-Nya beri kekuatan, memulihkan dan mendatangkan mujizat. Siapa percaya janji Tuhan di dalam firman-Nya akan memberi kita kekuatan, memulihkan dan mendatangkan mujizat. Nah, apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan katakan di dalam firman-Nya di dalam kita menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Yang pertama, Tuhan katakan jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, ini ayat yang terkenal, dikatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kebenaran. Saudara, kenapa kita tidak boleh takut di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini? Karena kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Dia tidak hanya menyertai, firman Tuhan berkata dia akan memegang kehidupan kita dengan tangan kanan yang membawa kebenaran. Tidak hanya itu, dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20b bahwa penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Kemudian Ibrani pasal 13 ayat 5b dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian di dalam dalam Yohanes pasal 17 ayat 24a, ini adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Saya percaya doa ini lahir dari hatinya yang paling dalam, dan dia berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita diizinkan menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup ini,
Jangan pernah berkata bahwa kita menghadapi sendirian. Percayalah dimanapun kita berada, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ayo berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Pada suatu hari ada seseorang yang mengalami masalah pergumulan di dalam kehidupan. Masalah pergumulannya cukup berat, kemudian dia berdoa, Tuhan, kenapa seolah-olah menghadapi hidup ini sendirian? Kemana engkau pergi? Sungguh aku tidak kuat menghadapi masalah pergumulan ini karena sudah menjadi beban yang berat. Kenapa engkau tidak bersama-sama dengan aku? Dia terus berdoa sambil menangis. Sampai suatu hari dia dibawa mimpi oleh Tuhan. Kalau saudara masih ingat ini kisah lama, dia berjalan di pasir di tepi pantai. Terus dia berjalan dan kemudian dia berdoa, Tuhan, sepertinya aku menghadapi hidup ini sendirian. Kemana engkau pergi? Aku tak mampu, aku tidak kuat menghadapi ini menjadi beban yang berat. Kemudian dia mencoba berhenti dan mencoba menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia, ternyata dia melihat ada 4 bekas tapak kaki di pasir. Dia menangis, menjerit dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku salah menuduh kau. Sekarang aku melihat ada bekas 4 tapak kaki di pasir ini. Aku percaya yang 2 adalah punyaku dan yang 2 adalah punyamu. Aku sekarang percaya Tuhan bahwa aku tidak pergi jauh, yang tetap bersama-sama dengan aku dan menyertai aku. Kemudian dia berjalan lagi, semakin lama semakin jauh, dan dia mencoba berhenti untuk kedua kalinya, dan dia mencoba untuk menoleh ke belakang lagi. Betapa kagetnya dia. Sekarang dia hanya melihat sisa 2 bekas tapak kaki di pasir. Kemudian dia menangis menjerit-jerit, kenapa kau tinggalkan aku lagi, Tuhan? Sungguh aku tidak mampu menghadapi hidup ini sendirian. Masalah pergumulan yang berat ada dalam kehidupanku. Kenapa aku tidak bersama-sama dengan aku lagi? Sekarang banyak melihat sisa 2 bekas tapak kaki di pasir ini. Ini pasti punyaku, Tuhan. Itu ada di mana? Tiba-tiba Tuhan bersuara dan berkata, anakku, bukankah aku sudah berjanji tidak pernah meninggalkan engkau? Bukankah aku berjanji dimanapun engkau berada, aku berada bersama-sama dengan kamu? Tidak mungkin, Tuhan. Aku hanya melihat sisa 2 bekas tapak kaki di pasir ini pasti punyaku. Dan Tuhan berkata, anakku, 2 bekas tapak kaki yang kamu lihat itu bukan punyamu. Hah? 2 bekas tapak kaki di pasir ini bukan punyaku, Tuhan. Ya. Nah, kalau ini bukan punyaku, ini punya siapa? Dan Tuhan berkata, yang kamu lihat sekarang itu adalah punyaku, kata Tuhan. Ini punyaku, Tuhan. Iya. Nah, kalau ini punyamu, sebenarnya aku ada di mana? Tuhan menjawab, sekarang kamu ada di dalam gendonganku. Ada tepuk tangan. Ada ayat yang 40, ada ini ayatnya, saudara ya. Yesaya 46 ayat 4a, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Siapa percaya hari ini tidak hanya kita disertai, tapi setiap kita ada dalam gendongannya Tuhan. Sama-sama sebelah lagi, ojo apa-apa. Saya kalau digendong rambut kan seorang habis. Ya, hari ini kita ada dalam gendongannya Tuhan. Katakanlah suatu hari ada seorang anak kecil, dia berlari dikejar anjing, takutnya luar biasa. Dia menjerit-jerit, histeris, ketakutan yang luar biasa. Sampai kemudian orang tuanya datang, ya, ibunya datang atau sudah begitu, atau ayahnya datang. Kemudian anak itu digendongnya, cepat-cepat supaya mungkin tidak digigit. Begitu anak itu ada dalam gendongan ibunya, tiba-tiba anak itu menjadi terdiam. Kenapa dia terdiam? Ternyata orang tuanya berkata begini, nah, kamu gak usah nangis lagi, nak. Kamu gak usah takut, nak. Sekarang kamu sudah ada dalam gendonganku. Percaya sama aku, nak. Kalau ada apa-apa dengan kamu, aku pasti turun tangan membela kamu. Saya percaya hari ini ada apa-apa dengan kita
kita ada dalam geraknya Tuhan. Tuhan pasti turun tangan membela kita semuanya. Amin. Sama-sama sebelahnya Tuhan pasti membela. Yang kedua, jangan patah hati. Katakan sama-sama, jangan patah hati. Ulangan pasal 1 ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ternyata kata jangan patah hati itu ada dalam firman Tuhan. Mari kita bahas, saudara-saudara, apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang ingin Tuhan katakan kepada setiap kita tentang kata jangan patah hati. Katakanlah pada suatu hari ada sepasang muda-mudi jatuh cinta. Cintanya sudah berat, cintanya sudah mendalam, katanya cintanya cinta mati. Orang itu kalau cintanya cinta mati, kata lagunya goblok, tai kucing pun bisa rasa coklat, saudara. Tapi tolong jangan dicoba, karena setahu saya tidak pernah ada pabrik coklat memproduksi tai kucing rasa coklat. Tapi ini menggambarkan bahwa orang yang benar-benar cinta dan begitu mendalam sampai-sampai tai kucing pun bisa berubah menjadi rasa coklat. Suatu hari tiba-tiba mereka putus cinta. Berarti mereka sedang mengalami masalah. Apa masalahnya? Putus cinta. Dan bagaimana keadaan orang itu menjadi patah hati? Kondisinya, dunia gelap, madesu, masa depan suram, bukan MBC, masa depan cerdas. Makan gak enak, tidur gak nyenyak, jalan pun gak jenak. Mungkin yang mesem-mesem pernah ngalamin itu ya. Berat rasanya hidup ini. Kenapa? Kadang sedang mengalami masalah, yaitu dia putus cinta, dan hari itu dia mengalami patah hati. Nah, inilah kondisi orang yang sedang mengalami masalah dan pergumulan. Hidup jadi gak nyaman, apapun jadi gak enak, ya. Tapi saya percaya apapun masalah dan pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Amin. Yang boleh tepuk tangan bagi dia. Coba saya tanyakan satu gambar, maaf agak ngeri sedikit. Ya, orang ini namanya Peng Sulin, hidup di negeri Tiongkok. Pada suatu hari dia mengendarai sebuah sepeda motor. Dan tiba-tiba di jalan raya dia ditabrak kendaraan lain dan dia jatuh terletak di atas aspal dalam kondisi pingsan. Sementara dia dalam kondisi pingsan, tiba-tiba ada mobil lain melindas perutnya, saudara, ya, karena begitu cepat kejadiannya dan maaf tubuhnya terpotong menjadi dua. Dan diperkirakan dari kepala hingga perut cuma sisa 45 cm. Oleh masyarakat kemudian ditolong dibawa ke rumah sakit dan bertemu dengan 20 orang dokter di rumah sakit itu, dan mereka sepakat untuk memperjuangkan nyawa Peng Sulin supaya selamat dan hidup kembali. Kemudian diperjuangkan, dirawat 12 tahun di rumah sakit tersebut, dan bersyukur akhirnya Peng Sulin sembuh. Tapi hanya sisa 45 cm. Sorry, lihat itu gambar di atas yang itu. Dia setelah sembuh dia mencoba menggerakkan badannya, dia mencoba olahraga, mungkin kaku semua. Dan melihat semangat hidupnya, 20 orang dokter ini kemudian berebut, dan mereka berkata ini orang punya semangat hidup. Kondisinya kayak gini masih bergairah. Ayo kita urunan yuk, kita buatkan kaki palsu. Dan kemudian urunan mereka dan dibuatkan kaki palsu. Dan kaki palsu sudah jadi, gambar di bawah bentuknya kayak telur lucu. Ketika dipasangkan, dia belajar berjalan. Meskipun kondisinya lucu, kaki palsu seperti telur, tapi dia tetap belajar berjalan sambil tertawa-tawa, saudara. Ya, melihat keadaan seperti itu, 20 orang dokter ini jatuh belas kasihan lagi, dan mereka berkata, orang ini hebat ya. Dalam kondisi kayak gini, dia masih semangat hidup, masih bergairah. Ayo kita urunan lagi. Kita buatkan kaki palsu seukuran orang normal.
kemudian mereka urunan dan dibuatkan kaki palsu seukuran orang normal. Kemudian kaki palsu dipasangkan, dia pakai celana panjang, dia pakai sepatu. Gak ada yang tahu bahwa sebetulnya orang ini gak punya kaki. Dia mulai belajar berjalan dengan kaki palsu yang baru, seperti orang normal, kemudian didampingi oleh para dokter. Dan setiap kali dia berjumpa dengan orang-orang sekitarnya, dia mengatakan kalimat ini, saudara. Hidup itu bukan untuk diratapi. Hei saudara-saudara, apapun kondisimu, hidup itu bukan untuk diratapi dan ditangisi. Hidup itu untuk diperjuangkan. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan tetap penuh semangat. Teman-teman sebelahnya tetap semangat, bilang begitu. Amin. Apapun kondisi kita, ada orang yang lebih berat. Apapun masalah kita, ada orang yang lebih susah. Ya, kondisinya seperti ini pun dia masih bergairah menghadapi hidup. Kita biasanya mengatakan orang yang semangat itu bisa menanggung penderitaannya, tetapi semangat yang patah bisa mengerikan Tuhan. Saudara, jangan melihat keadaanmu yang paling berat. Jangan melihat masalah pergumulan kita yang paling berat. Lihat di sekitar kita ada yang lebih berat, dan yang lebih berat bisa bertahan. Tetap semangat dan Tuhan bisa menolong. Saya percaya hari ini kita yang tidak lebih berat, Tuhan juga pasti selalu menolong kita semuanya. Amin. Jadi tetap semangat menghadapi hidup ini. Orang yang semangat, saya percaya dia bisa mengatasi masalah dan penderitaannya. Saya kalau sebelahnya, jangan nangis, bilang gitu. Ya, didik nangis, nelongso, susah. Ayo kita berjuang, saudara. Percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, jangan khawatir. Ayo ngomong sama-sama, jangan khawatir. Ngomong sama dirinya, jangan. Ada dua ayat terkenal. Ya, ini ayat pasti saudara hafal. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ada yang mengatakan di dalam firman Tuhan ini ada kurang lebih 3.000 janji, bahkan lebih. Dan saya percaya kalau kita mempercayai janji firman Tuhan itu, janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan kita memang Tuhan yang suka berjanji, tapi saya percaya Dia tidak hanya suka berjanji, Tuhan kita itu juga menepati janjinya. Siapa percaya hidupnya dipelihara oleh Tuhan? Amin. Saudara, kalau kita ngomong soal kekhawatiran, berulang kali saya mengatakan bahwa kekhawatiran yang paling besar dalam kehidupan manusia yaitu masalah ekonomi, masalah keuangan. Ya. Jadi katanya kalau diurutkan masalah yang sangat mengganggu itu masalah ekonomi dan keuangan. Yang kedua, sakit. Orang sakit punya uang masih terhibur, bisa beli vitamin, bisa ke dokter, bisa beli obat, bisa ngelencer, bisa makan enak gitu. Sudah sakit tak punya duit, wah susahnya setengah mati. Makanya orang yang tak punya duit dilarang sakit, kan gitu sudah. Karena berat. Yang ketiga, masalah keluarga. Berat memang, saya tahu. Tapi keluarga mengalami masalah, duit masih ada, ya masih rada terhibur. Sudah masalah keluarga, gak ada duit, kepala rasanya pecah. Ya, masalah uang kadang-kadang sering mengganggu kehidupan kita. Tapi saya percaya Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya mau saksikan, ini teman saya yang setia melayani, namanya Pak Paus Gatarbio. Ya. Pak Paus ini sopir tertangki, bekerja sebagai driver Pertamina 32 tahun. Kenapa 22 tahun? Karena menyamai rekornya Presiden Soeharto 32 tahun. Tidak mendapat gaji bulanan, penghasilannya tergantung kirimannya. Semakin jauh semakin tinggi nilainya. Makanya kadang-kadang bahasa Jawanya itu dibelani. Kadang begitu kirim di pom bensin di luar kota, balik lagi ambil lagi, kirim lagi. Kadang-kadang nggak tidur 2 hari, 3 hari begitu. Ya, suatu hari ketika kirim premium atau bensin di pom bensin Mejen Kono, ya, sebelah makan pahlawan itu. Jadi dulu zaman itu masih gandeng, belum kerontong.
kalau mundur itu susah, ya. Kemudian setelah kirim, Pak Us ini keluar mau kembali ke depo Pertamina di Perak. Nah, tiba-tiba dia dikejar oleh sebuah sepeda motor dan berkata, Pak, berarti Pak, Bapak habis nabrak orang. Itu dia di belakang berdarah-darah, orangnya pingsan. Kemudian Pak Us ini memberhentikan truknya dan kemudian dia turun, dilihat, ada orang jatuh berdarah-darah. Gak lama kemudian kepolisian datang dan akhirnya surat-surat truk dibawa ke kantor polisi, ya. Nggak salah di Duku Kupang itu, saudara. Kemudian si korban sama Pak Us ini dibawa ke rumah sakit. Pak Us ini supaya menyaksikan, ya, supaya diperiksa bagaimana dan semuanya. Kemudian polisi berkata, Pak, maaf, ya, jadi sementara ini belum bisa diputuskan siapa yang salah, tapi Bapak nggak bisa kerja dulu karena kendaraan semua surat dipegang oleh pihak kepolisian. Ditunggu, saudara, itu kejadiannya Sabtu, ditunggu Senin, Selasa, nggak ada kabar. Sampai kemudian hari Sabtu, seminggu kemudian dipanggil sama pihak kepolisian di kantor polisi. Kemudian ditanya, gimana Pak Us kabarnya? Ya baik Pak, tapi juga nggak baik. Maksudnya, ya saya sehat, tapi nggak baiknya saya nggak kerja. Saya perlu jelaskan, saya ini kerja bukan dapat gaji bulanan Pak. Tapi kalau saya kirim baru dapat, jadi seminggu saya baik, nggak dapat Pak. Oke, saya dapat. Gimana? Bapak apa sudah cek di lapangan? Ternyata Pak Us ini sudah cek di lapangan, di TKP. Banyak petugas pom bensin, ada tukang bakso di situ ditanya semua. Nah, ternyata kejadiannya dulu Pak Us ini nggak bersalah. Begitu Pak Us ini mengeluarkan truknya atau tangkinya dari pom bensin, sepeda motor dulu nggak tahu lapornya, kemudian nabrak roda gandeng sebelah kiri, ditabrak, terus dia jatuh, kepalanya menghantam trotoar, kemudian pendarahan itu sudah. Jadi diperkirakan memang dia gerotak karena muntah darah. Terus Pak Us menjelaskan kejadian ini seperti itu. Dan polisi ternyata sudah menggambar kronologisnya. Dan pihak kepolisian berkata, ya betul, apa yang Bapak sampaikan. Jadi dengan ini pihak kepolisian menyatakan bahwa Bapak tidak bersalah. Sebuah dipuji Tuhan. Ini surat-surat saya kembalikan, Bapak bisa bekerja kembali. Terus Pak Us ini berdiri, terima kasih Pak. Wah, dalam hati puji Tuhan. Kemudian setelah berdiri, komandannya ini bilang, sebentar, duduk dulu, jangan cepat-cepat. Balik, duduk. Ya Pak, kamu nggak kasihan sama anak buah saya, 4 orang ini kerja, ngurusi masalah. Maksudnya, ya kasih-kasih mau kopi apa gitu. Waduh, saya kan kerja seminggu Pak, udah saya jelaskan. Ya, masa nggak menghargai jadi lelahnya anak buah saya? Loh, saya nggak punya uang Pak. Coba lihat dompetmu berapa isinya. Dia buka dompetnya sudah. Di dompetnya ada uang 200.000. Ya sudah, itu 200 ya apa-apa, tak kasihkan anak buah saya. Dibagi rata-rata dapat 50.000. Waduh, ya bagi Pak Us 200 sangat berarti, seminggu gak kerja sudah. Akhirnya 200.000 diberikan. Terus Pak Us pulang. Ya sementara truknya masih di situ, dia pulang, rumahnya dekat saya. Waktu saya di Thermopermai, telepon saya. Pas dia mau mampir, mau cerita. Kemudian ketemu, cerita, waduh saya bingung ya, kan sedih ya, butuh ngamu, saudara. Ini kok mentolong gitu, tega. Terus saya berdoa, Tuhan beri hikmat, saya mesti ngomong apa ini? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat kepada saya, dan saya bilang begini, Pak Us dengarkan saya. Sebentar kita akan berdoa. Kalau uang 200.000 yang kemudian diambil oleh mereka, dan itu memang harusnya uang itu diberikan Tuhan untuk Bapak dan keluarga, Bapak bisa gunakan sebagaimana mestinya. Bapak percaya sama saya, Tuhan bisa mengembalikan dengan caranya yang luar biasa dan ajaib. Saudara, itu hari Sabtu, berarti besok hari apa? Hari Minggu. Pak Us ini membawa sepeda motor tua, sejahtera susah. Pergi ke gereja menjadikan istrinya waktu sama anaknya paling kecil. Kemudian keluar dari gereja jam 11 siang menuju parkir sepeda motor. Di starter nggak bisa sepeda motornya. Tiba-tiba ada seorang nenek keluar dari gedung gereja yang memang kami kenal.
umur hampir 70 tahun. Berlari-lari kemudian membawa warta jemaat. Pak Paus, ibu tunggu, ada warta jemaat untuk kamu. Paus ini berkata, gak usah bu, kami sudah dapat 2. Warta jemaat itu kalau di gereja kami pada waktu itu diberikan ketika masuk kepada waktu pulang. Ini bu, kami sudah punya 2, gak usah panas. Tunggu sebentar. Itu nenek lari sudah. Kemudian diberikan, ini warta jemaat harus kamu terima. Ini warta jemaat lain dari yang lain. Ini warta jemaat istimewa. Bukan bingung, ini warta jemaat istimewa maksudnya apa? Enggak pernah kok, beda enggak pernah. Kemudian dikantongi, bilang terima kasih, enggak lama kemudian sudah terpisah sudah. Pulang ke rumah, Pak Paus ini lupa. Ada warta jemaat istimewa yang dikantongi tadi. Pak Paus cerita sama saya di celana pendek, kaos, nonton TV, makan. Ketika makan ingat, tadi kan ibu itu masih warta jemaat katanya lain dari yang lain istimewa. Maksudnya apa? Pak Paus masuk ke kamar, diambil dari satu celana, dibuka, halaman pertama, dua ini posisi istimewa ya. Halaman kedua dibuka, sampai mau. Tapi saudara tahu begitu sampai di halaman tengah, itu ada uang nilainya 200.000. Pada kejadian baru kemarin, dan Tuhan kasih hikmat saya bilang, percaya Pak, Tuhan bisa kembalikan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Hari Minggu yang dikembalikan untuk 200.000. Kemudian 2 minggu kemudian, saya pelayanan misi doa malam sebuah gereja yang tidak jauh dari tempat ini. Pada tengah minggu, yang hadir ya cukup banyak. Saya coba saksikan kesaksian ini bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dengan caranya yang luar biasa. Saudara, tiba-tiba setelah ibadah selesai, ada seseorang yang maju dengan langkah tegap, kepalanya lontas. Saya takut, ini pasti polisi. Saya masih minta maaf salah ngomong saya. Sini gak ada polisi Pak. Nggak pulang saya. Kemudian dia datang, mendatangi saya dan dia berkata, Pak, saya dari Korps ini, saya minta maaf kalau ada rekan-rekan saya seperti itu Pak. Malu saya Pak. Itu sudah. Selamat rekan-rekan ini aku ya. Begini menghina dan semuanya. Kemudian Paus ini dirangkul saudara. Bapak, saya minta maaf ya. Kalau Bapak dirugikan oleh teman saya. Tiba-tiba sambil ngerangkul saudara, dia masukkan sejumlah uang di kantongnya Paus. Dan saudara tahu, uang itu nilainya 200.000 rupiah. Kebetulan itu jadi dikembalikan double. Ya saya cerita seperti ini bukan bermaksud kemudian saudara berkata, ya wes supaya kejadian yang mengerikan kayak itu jangan saudara ya, supaya ditabrak mobil saya. Enggak. Tapi saya percaya bahwa setiap orang bisa diberkati Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Bahkan gak pernah kita pikirkan, amin. Dia bisa memberkati setiap orang, gak sama besarnya, caranya juga gak sama. Tapi yang saya percaya anak Tuhan hidupnya dipelihara oleh Tuhan dan tidak akan pernah mengalami kekurangan. Saya cerita seperti ini ada orangnya, jadi saya gak ngarang, gak nambahin, nanti boleh ditanya. Jadi sungguh-sungguh Tuhan pelihara kehidupan Paus itu yang luar biasa. Yang keempat, Tuhan memberi kekuatan. Katakan sama-sama. Tuhan memberikan kekuatan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya percaya setiap masalah pergumulan bisa membuat kita menjadi lelah dan berkata, saya gak kuat untuk menghadapi ini semua. Itu sebabnya setiap kita dalam menjalani hidup ini, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Siapa butuh kekuatan dari Tuhan? Lo sungguh, kalau kita gak ada kekuatan dari Tuhan, kita gak kuat. Berapa banyak kita berkata begini, kok bisa Tuhan yang alami masalah seperti ini? Kok bisa-bisanya pergumulan ini datang dalam hidup saya? Rasanya saya gak kuat. Saudara mungkin pernah berkata seperti itu 5 tahun yang lalu, mungkin ya? Atau mungkin ada yang berkata 10 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kenapa sampai hari ini saudara masih kuat? Atau masih ada di sini? Tanpa kita sadari, sebenarnya di dalam diri kita, kekuatan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin.
Nanti saya akan berdoa supaya kekuatan yang baru dan lebih besar Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita bisa tahan, kuat, bahkan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Saya menunjukkan ayat ini, Lukas 22 ayat 43. Kenapa saya tunjukkan ayat ini kepada saudara? Karena ayat ini tidak dituliskan dalam kitab Injil yang lain. Hari itu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita tahu Tuhan kita 100% ilahi, tetapi 100% manusia. Ketika dia berdoa secara manusia, dia tidak kuat nanti menghadapi aniaya yang hebat itu. Tapi secara ilahi dia bisa melihat, waduh nanti ngalamin ini, dikhianati Yudas, dicambuk, dianiaya, pikul salib, digolgota, kota duri, banyak. Secara ilahi dia bisa melihat itu, tapi secara manusia dia tidak bisa kuat. Terus dia berdoa 3 kali juga. Dia berkata begini, Bapak kalau boleh, lalukan cawan ini dari hidupku. Cawan itu penderitaan. Tapi luar biasanya Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Berdoa 3 kali. Saudara perhatikan dalam kitab Lukas, Bapa di surga tidak memberikan jawaban secara audible, tidak menjawab dengan suara yang keras. Jawaban satu-satunya cuma ayat ini. Dikatakan begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepadanya. Jadi saya pikir-pikir Bapa di surga itu seperti seorang ahli strategi yang hebat. Sebelum Yesus dikhianati oleh Yudas, sebelum kemudian dianiaya, dicambuk, sebelum mahkota duri dan pikul salib, bahkan sebelum disalibkan, Tuhan Yesus sudah diperlengkapi dengan kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika kekuatan itu menyatu di dalam dirinya, dia dikhianati Yudas lewat, dianiaya, dicambuk, mahkota duri lewat, dia pikul salib sampai disalibkan lewat semua. Pertanyaannya, kenapa bisa melewati semuanya? Tidak lain dan tidak bukan karena ada kekuatan dari Bapa di surga yang bekerja di dalam dirinya. Kenapa saudara bisa seperti hari ini, seperti saya katakan tadi? Padahal sebelum-sebelumnya kita pernah mengalami masalah yang berat, juga bisa melewati. Mengalami lagi, juga bisa melewati. Saya percaya tidak lain dan tidak bukan di dalam diri kita ada kekuatan Bapa yang bekerja luar biasa. Amin. Jadi hari ini kita akan berdoa supaya Bapa di surga kembali memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Kenapa? Karena hidup-hidupan kita bukan hidup yang mudah, tapi saya percaya dengan kekuatan dari surga kita mampu bertahan, dan tidak hanya mampu bertahan, kita sebagai orang percaya bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Sekarang yang terakhir, ini kalau berbicara bilang ini yang terakhir, ada kelegaan di dalam jiwanya. Yang terakhir, hatinya tergerak oleh belas kasih. Kenapa saya masukkan poin ini dalam poin yang kelima atau yang terakhir? Karena saya percaya begini, setiap kali hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, pertolongan, mujizat terjadi, betul? Ya, setiap kali hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, ditulis dalam kitab Injil, pertolongan bahkan mujizat itu terjadi. Salah satu mujizat yang luar biasa yaitu ketika ada di kota Nain. Suatu hari Tuhan Yesus disertai orang banyak mau masuk kota Nain. Saya sebut ini rombongan, rombongan sukacita, karena dipimpin oleh Tuhan Yesus. Mereka yang mengikuti adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Ketika masuk kota Nain, berjumpa dengan rombongan yang lain, karena rombongan ini disertai orang banyak. Tapi di dalam rombongan itu dipimpin oleh seorang janda yang menangis. Tidak hanya janda itu menangis, tetapi hampir semua yang mengikuti juga nangis. Kenapa? Karena mereka sedang mengantarkan ke pemakaman anak laki-laki tunggal dari ibu yang sudah janda ini mati. Keluar kota Nain, zaman dulu pemakaman diletakkan di luar kota. Makanya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan rombongan mau masuk kota Nain, berjumpalah dengan rombongan janda ini yang mau keluar kota Nain, berjumpa di pintu keluar gerbang kota Nain. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat janda itu menangis, tangisannya bukan tangisan biasa, tapi sedihnya luar biasa. Juga disertai orang banyak yang menangis. Memang masalahnya berat. Suami sudah tidak ada, betul? Anak laki tunggal
ini tumpuan keluarga, harapan dalam kehidupan janda ini mati juga. Nah, ketika Tuhan melihat janda itu menangis, Alkitab berkata, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan perhatikan, ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, Yesus bergerak dan anak muda yang mati itu dibangkitkan dari kematian. Saudara percaya, ini perkara yang paling sulit. Ini perkara yang paling sukar. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dan berhasil, maka saya percaya untuk urusan yang lain, percayalah tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia pasti sanggup menolong kita semuanya. Amin. Orang mati aja menjadi bangkitkan. Saya tutup dengan kesaksian. Kejadian tanggal 8 Desember tahun 2021. Lokasi Citraland, Surabaya, Jawa Timur. Siapa yang mengalami? Saya. Jadi ini masih zaman COVID, mungkin Delta masih ada ya. Banyak teman-teman kita juga dipanggil Tuhan. Akhirnya saudara tahu banyak kelompok olahraga ya. Salah satunya sepeda. Saudara yang dulu sepedanya sekarang di mana? Parkir semua ya. Sepeda saya juga parkir. Saya punya dua, satu manual, satu elektrik. Ya elektrik itu digenjot, mesinnya itu mendorong, membantu. Biasanya kami bawa ke Namo Jajar sama Bromo. Kalau nggak pakai itu melet. Ya, saya tinggal di Citraland. Di Citraland itu berdekatan dengan yang namanya Bukit Ular. Siapa tahu Bukit Ular? Belum pernah ya. Wah, ya, yang belum pernah masuk, begitu masuk langsung ngomong gini, wih nggak nyangka ya. Di tengah kota Surabaya ada hutan lebat seperti ini, hutan pertanian, sawah, ladang, perkebunan, peternakan, mau babi, mau sapi, karena di daerah Bukit Ular itu ada kampung Hindu, jadi peternak babi. Dan sini sapi sama kambing gitu ya. Naik turun jalannya gini-gini, makanya disebut Bukit Ular. Kadang-kadang kita bersepeda juga ketemu ular, tapi dia lari sebenarnya ya. Medanya bagus lah, ada danaunya, bagus pokoknya ya. Nanti saudara boleh ya jalan-jalan ke sana, jalan kaki aja bisa parkir di jalan raya nanti masuk, bagus sekali. Biasanya pagi kita kolek-kolek, ayo sepedaan, ayo begitu. Ya, favoritnya ya begitu lari, memang enak. Kenapa? Karena jalannya naik turun begini, kalorinya bisa terbakar luar biasa banyak. 1 jam lebih aja, ada 2 jam bisa 1.300 gitu. Kita jalan 1 jam, 1 jam setengah lupa 300 ya. Bedaan lebih banyak. Nah, hari itu tanggal 8 Desember hari Rabu, di grup yang mau sepedaan sepi. Cuman saya sama teman saya, namanya Saudara Alfa. Akhirnya kami janjian ketemu di konsulat Amerika. Saudara masih tahu, di Citraland ada konsulat Amerika. Nanti jalan itu tembus ke Pakuwon Mall, tapi belum selesai. Kemudian dari konsulat Amerika kita ketemu, ya setengah 6 pagi nggak salah, kita langsung keluar menuju Bukit Ular. Kita sepeda di dalam. Nah, di tengah-tengah Bukit Ular itu ada tempat cangkruk namanya Warung Jahe Bahana. Itu ada mapnya. Kita minum jahe, makan telur setengah matang, roti dan sebagainya. Itu tempat cangkruk para pesepeda. Memang tempatnya enak, asri dan sebagainya. Selesai, putar-putar lagi sebentar, kemudian saya sama Saudara Alfa ini keluar, kemudian di jalan raya namanya Daman Hill. Nah, Daman Hill ini jalan raya besar. Kalau diteruskan itu memang ke konsulat Amerika itu. Saya hari itu membawa ransel kecil di belakang. Isinya apa? Tambal ban, pompa, nggak berarti ya. Tas kecil lagi di depan, saya kasih handphone sama uang, biasanya itu sarapan. Rupa-rupanya kami telah diikuti oleh penjahat, berboncengan. Saya nggak tampilkan fotonya, ya kalau itu iya, kalau enggak enak. Karena berhasil kita tangkap lewat CCTV Citraland. Nah, sudah mendekati perumahan Diamond Hill itu, tiba-tiba saya di depan ya, Saudara Alfa di belakang, dia mendekati saya dan berusaha merampas ransel saya. Karena susah, saya dibanting. Helm saya ini lengket, tidak lepas, ya talinya pun lengket. Karena bantingannya begitu keras, kepala sama bagian bahu kanan menghantam aspal yang sangat berat, sangat besar. Kemudian begitu dihantam ke aspal, saya mengalami pendarahan. Meskipun helm tidak lepas, makanya helm itu penting, saudara ya.
Helm tidak lepas, ada helmnya, kepala saya ini pecah, sobek dan berdarah-darah hebat, dan saya pingsan di tengah jalan. Ini ada videonya sebetulnya dari pihak Citraland, jadi security ada yang lihat, kemudian datang, saya pingsan, nggak bergerak sama sekali. Kemudian sudah mulai bayang-bayang, saya didudukkan. Ini pun saya masih nggak sadar, nggak ingat sama sekali. Helm dilepas, pendarahan hebat. Karena kalau malam saya minum pengencer darah, karena 2017 saya sempat ngeri jantung, harus minum pengencer darah. Kemudian dibonceng satpam menuju puskesmas Madi dalam kondisi tidak sadar. Ya ada malaikat yang memegangi saya. Mestinya saudara Alfa itu bonceng 3, saya dipegang, saya nggak dipegang. Saya baru tahu setelah semua selesai. Jadi saya gini-gini terus, nggak sadar sama sekali, saya nggak tahu. Ya sempat tak marah, kamu kok teganya lah, aku tipu mana ya, apa nggak kayak helm, saya bilang gitu. Sampai di Madi saya kenal dokter-dokternya karena ngurusin vaksin. Memang saya RT di daerah situ. Ini Pak saya ini Pak, apa pendarahan hebat, tidak boleh periksa di bawah. Bisa lagi sudah. Kemudian Pak jersinya saya buang, potong dibuang, bangun lagi Pak ini pendarahan Pak, saya takut ya bisa darah. Memang itu yang paling ditakutkan. Kemudian dia bilang, Pak tak jahit dulu Pak, tak jahit dulu, karena pendarahannya hebat. Kemudian mungkin cepat-cepat dijahit, sudah tidak tahu jahitnya kayak jahit kasur, sudah perlu kayak gini ya. Cocok. Itu saya nggak tahu, nggak kosong juga. Saya kondisi pingsan, dibangunin lagi Pak, bangun Pak. Ambulans sudah datang, pihak Citraland mengeluarkan ambulans, direkturnya datang, memang saya kenal, beberapa pimpinan datang. Pak jadi sadar Pak, jangan pingsan, nggak boleh, sudah. Tapi saya nggak tahu, tiba-tiba pingsan lagi, masuk ambulans, kemudian dibawa ke National Hospital, ada dokternya menyertai, tapi saya nggak sadar sama sekali selama perjalanan. Kemudian sampai di National Hospital, saya dibangunin lagi. Ayo Pak, nggak boleh pingsan, ini mau difoto. Kemudian setelah difoto, kenapa pingsan? Ternyata memang pendarahan di dalam kepala masuk 7 mili sudah. Ini membuat pingsan. Terus saya dibisikin sama dokter, Pak, harus dibedah, darah diambil, kalau nggak sangat bahaya. Saya gini-gini, pingsan lagi, saya nggak mau dulu. Terus setelah itu difoto, karena bongkaran saya dada yang hitam semua, dan setelah difoto, hasilnya bau saya pecah sudah. Itu pecah di sini, ini pecah, bukan patah tapi pecah ya. Kemudian tulang rusuknya ini patah 5, ini bolong-bolong ini patah. Ternyata pada pecah itu tulang rusuknya menghantam paru-paru saya, paru-paru saya mengalami pendarahan. Itu kalau nusuk, kempes, innalillahi. Dokter bisik saya lagi, Pak ini harus bedah 2, kepala sama dada, harus melihat posisinya, ya. Tapi yang luar biasa, ya. Ini tulang rusuk bisa balik di posisinya. Nah ini dibalik. Kalau ini nggak balik harus dibedah, dikembalikan ke posisi. Jadi saya mengalami perdarahan di paru-paru. Kemudian saya dibius, ditenangkan dulu. Terus malam saya dibanguni, mau dibedah saya bilang nggak mau. Pusing nggak, mual saya bilang. Sampai besok pagi, ternyata kalau itu luar biasa. Saya bangun dengan kondisi yang lebih baik. Terus maaf, saya memaksa pulang sudah. Karena saya memang tidak ada asuransi. Biasanya kalau saya berobat ring jantung saya pakai BPJS di Siloam. Waktu itu mau ke Siloam tapi enggak keburu ya, karena pendarahan pingsannya bahaya. Ya, kemudian saya besoknya pulang. Waduh sebenarnya lupa kejadian, ditanya dari bingung, ketemu orang teman dari. Tapi lumayan, ya senang juga lupa utang juga saya. Ini ya. Terus seminggu itu berat begitu, sakit Pak, udah sumpah gitu luar biasa. Bagian tulang rusuk ini minta ampun sakitnya. Waktu dikit sakit, malam sore tidur mau pipis sakit, itu luar biasa. Aduh ya, akhirnya saya putuskan seminggu kemudian saya operasi di ortopedi. Untuk apa? Penyambungan ini dulu, karena dokter bilang ini harus dikerjakan dulu karena pecah. Kalau enggak pasti dia belok, terus keluar kan lebih repot. Atau dia lengket miring, operasi 2 kali. Dan akhirnya saya masuk tanggal 16 hari Kamis 16 Desember setengah 10 pagi, operasi jam 1. Ya, saya masih belum banyak ingat, itu masih lupa, masih berat itu rasanya.
Terus kira-kira jam 1:01 saya didorong mau masuk ruang operasi. Saya berdoa begini, Tuhan, boleh nggak nanti malam aku pulang? Ya kan lucu ya, mau operasi nanti malam mau pulang gitu ya. Boleh nggak aku minta tanda ini, kalau nanti malam aku pulang, Sabtu aku mau pelayanan. Karena minggu lalu pelayanan saya batalin. Boleh, ya itu tandanya Sabtu saya boleh pelayanan. Minggu saya mau pelayanan juga, itu saudara ya. Sabtu pelayanan di GPPS Termoida sama Rumah Tante Elizabeth. Minggunya saya pelayanan di tempat lain 3 kali, tema yang berbeda. Setelah begitu jam 1 saya masuk di bius, 2:30 saya bangun. Loh kok badan saya seger, loh bener ya. Terus mulai gampang mengingat satu persatu kejadian, memori sepertinya balik. Tapi gak enaknya, ingat utang tadi itu saya harus dibayar dengan ini. Ya. Kemudian jam 3 lebih, suster datang. Bapak kok beda? Bedanya seger. Terus diinterogasi, ditanya gitu ya, bisa cerita saya, lengkap. Dites nama istri, anak, apa semua, tanya semua. Kejadiannya tanggal berapa? Tahu saya ini juga. Luar biasa ya Pak. Saya sendiri juga merasakan itu. Tinggal susternya, saya pikir gini, kok bisa seperti ini? Tiba-tiba ada hikmat dia berbicara. Tuhan berbicara begini. Dan kamu mau minta pulang malam ini, dan Sabtu Minggu mau pelayanan. Iya, dalam hati saya gitu. Kok bisa balik ini kenapa? Dan ada suara berkata begini, karena kamu tadi berdoa, kamu ingin menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan menyenangkan kehidupanmu. Itu berkata sekarang 8 malam dokternya datang, terteri. Loh, kok lain? Dia bilang, dia juga berkata itu. Iya dong, lain. Tumpahnya saya jawab dengan jelas lancar. Dok, boleh saya pulang? Loh, lu beroperasi kok pulang? Saya tidak apa-apa. Iya sih, katanya tidak apa-apa sih. Coba turun dari jalan loh. Di ortoped itu saya jalan sih. Saya ngadol, muter sih. Jalan lagi. Iya, kayak mau sehat. Ya dok, tak pulang ya dok, sudah di rumah. Terus tunggu. Dokternya masuk ke ruang admin. Terus balik sudah. Kita tanda-tanda. Ya harus balik boleh gitu. Sungguh dok, dia harus pulang. Dalam hati saya luar biasa, Tuhan itu mengadakan percepatan sudah. Terus saya tanya gini, dokter tadi, boleh tanya ada? Tanya apa Pak Jaya? Ini jam berapa? Jam 8 jadi, jam 8 malam. Oke. Saya dibedah berapa senti? Kamu saya bedah 8 senti. Di pen berapa dok? Kamu saya pen 8. Wah, sungguh-sungguh dalam hidup ini gak ada kebetulan dan tidak boleh disesali. Maksudnya, saya kejadian tanggal 8 Desember jam 8 pagi. Saya dibedah 8 cm, dipet 8 biji, dipulangkan jam 8 malam. Saya bilang begitu. Ini benar juga ya. Ini bukan ilmu gadok dong, tapi saya percaya hidup kita semua dikontrol oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi jangan menyesali, jangan marah-marah, nggak ada gunanya. Jalani saja, karena kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya tutup dengan yang ini. Lewat kejadian itu ada 2 pelajaran penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita tidak boleh saling menyalahkan. Apapun kejadian dalam hidup ini, gak usah cari salahnya siapa, percuma sudah, malah nanti berkelahi. Seandainya saya kejadian begini, istri saya marah-marah, maka dia tajam sepedaan, malah disepedi, gak waras-waras sudah. Semua diem, support saya. Yang kedua, jangan bilang seandainya. Seandainya kamu gak sepedaan, nanti pakai jalan kaki lagi, percuma harus lewat. Ya toh ya sudah. Kalau misalnya kamu di rumah, gak dijamret kamu, percuma. Hidup ini tidak boleh ngomong seandainya. Seandainya aku dulu kawin sama yang satu, sama kamu hidup itu lebih baik, tak artis 7 menit sudah. Sampai berkutuk gitu. Saudara saya ini broker properti, kerja 2003, ambil franchise
suaranya luar biasa, mungkin susah diulang ya. Dan saya berhasil menjadi juara 1 di Indonesia, penjual terbanyak, komisi terbesar. Jadi terakhir kita cerita ya, masa lalu ya. Ternyata 2011 properti itu masih murah, dalam arti masih terjangkau. Maka saya menjual tanah di daerah saya itu masih di bawah 2 juta, 1.800.000. Saudara tahu, 2012 properti itu lompat, bukan naik, 4 kali lipat bahkan sampai sekarang. Jadi 2012 itu kenaikannya nggak wajar, luar biasa pokoknya. Misalnya sekarang kita ngomong ruko di Cibok, pasti pernah ke Cibok. 2011 itu harganya sekitar 1.250. Saya mau beli tak KPR, nanti nyicil saya juga takut sudah. Nggak jadi. Sekarang sudah tahu ruko di Cibok harganya berapa? Terjual baru saja transaksi 5,6 miliar, hampir 4-5 kali ya. Lalu saya semua begini, seandainya ya 2011 saya tak ulang KPR Sobian, dapat cuma sudah. Jadi tuan tanah, tuan ruko saya, betul gak? Banyak teman ngomong begitu, Pak saya di seandainya waktu itu beli Sobian, percuma. Kata seandainya dalam hidup harus dihilangkan, karena sesuatu yang sudah lewat tidak pernah diulang. Yang penting hari ini dan masa depan kita, karena kita percaya hari ini dan masa depan kita, masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Amin. Kita mari kita pakai berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah lagu Janjimu Seperti Fajar. Mari kita responi firman Tuhan, menyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji dengan sungguh-sungguh.